Iya, rambut baru saya. Nih lipstick ya. Budi Randy, thank you udah absen of orange-nya. Mana ada pisang tetangga lebih bagus? Mana ada itu pisang tetangga lebih bagus? Pisang tetangga kelihatan bagus karena kau nggak pernah masuk kebun itu. Padahal kalau kau masuk ke dalam kebun itu, kau tahu asli-aslinya kebun itu pisang juga banyak ulatnya, busuk juga. Semua itu kelihatan bagus karena nggak tahu aslinya, sayang. Semua itu kelihatannya bagus itu karena lihat dari jauh. Coba kau perhatikan kalau udah lihat dari dekat. Perhatikan nih ya kata-kata Mamski ya. Orang yang main belakang, main gila, pasti semuanya merasa nikmat, bahagia, euforia. Karena apa? Karena memang bukan yang ketemu 2 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, 365 kali 24 jam, bertahun-tahun, berulang-ulang, begitu lagi. Tapi ketemu sedikit-sedikit itu bikin adrenalin, juga nggak ketahuan aslinya. Kenapa? Waktu ketemu yang cuma sekian jam itu, pastilah semuanya settingan semua. Sok manis, sok manja, sok bisa ngerayu, dipol-polin permainannya. Ya kalau sudah sama yang resmi, lagi capek ya capek, lagi bad mood ya kelihatan bad mood. Orang tiap hari ketemu, dari pagi ketemu, belum mandi kita lihat, ada iler kita lihat, lagi bete kita lihat. Coba yang orang-orang ketemu cuma berapa jam selingkuh, cuma bisa sebulan 2 kali ketemu. Waktu ketemu persiapannya luar biasa, mandi, minyak wangi, senam dulu, kegel dulu, pakai obat kuat, banyak dibagus-bagusin. Padahal saat sudah ketahuan lipstiknya bagus, iya mau. Saat udah ketahuan terus minta cerai, nggak bakal nikmat lagi perselingkuhan itu, say. Kenapa? Udah nggak ada sensasinya lagi. Terus lu kawinin tuh selingkuhan lu, gue jamin cerai. Kenapa? Udah nggak ada rasa percaya. Kenapa nggak ada rasa percaya? Karena kalian aja, orang itu aja bisa membohongi saat masih menikah kok. Pasti kan ada kecurigaan kau akan melakukan hal itu lagi ke aku. Oh, berarti kau bisa nggak setia, nanti kau juga begitu kalau ada yang baru. Begitu di otak tuh berkecamuk. Jangan-jangan kau nanti selingkuh juga. Kemarin kan dulu kan kita kan selingkuh di belakang istrimu, bla 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 bla. Jadi pondasi dari hubungan perselingkuhan yang diresmikan juga itu tidak kokoh gitu, karena mereka berdiri di atas kebohongan. Nih guys, mau? Betul. Betul. Jangan heran kalau akan ada kedua, ketiga, keempat. Karena patternnya sama. Kalau sama yang pertama kan takut banget mau ngelakuinnya kan. Tapi kalau sama kedua, kenapa enggak gue lakukan yang sama? Seperti elu, waktu itu sama istri sah gue. Ya gue mau ngelakuin yang sama. Sekarang sama yang ketiga, mau apa lu? Itu akan jadi senjata dia. Mau lu hidup lu dibikin bulan-bulanan seperti itu? Karena apa? Kau pikir ada bisnis? Belum tentu. Tidak akan pernah turun rezeki di dalam orang yang huru hara. Nggak turun rezeki itu. Ini namanya magic lip serum sayang. Yang mau komen mau dulu, ayo cepat. Gak bakal turun rezeki itu, percaya sama Mamski. Gak bakalan, kan mereka udah planning buat sukses. Gak bisa say. Gak bisa, gak akan bisa sukses. Udah kulihat itu ke depannya.
Justru malah bakal kena banyak masalah. Mau ya Magic Lip Serum ya? Oke, aku masukin ya. Oke, aku masukin yang harga bundling sama harga satuannya sayang. Terus deodoran spraynya juga aku masukin lagi ya, biar teman-teman semua bisa check out yang tadi belum sempat check out. Untuk deodoran spray, aku masukin lagi ya Cien. Oke, udah masuk sayangku etalase 1 dan 2, 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, etalase 1 itu deodoran spray, etalase 2 itu yang isi 3, dan etalase 3 itu yang isi 1. Kalau mau lebih murah ambil yang isi 3 ya. 2 menit aja. 2 menit aja. Deodoran spray di etalase 1 ya sayang, buat nahan bau ketiak, biar wangi 2 kali 24 jam wangi ketiak kita. Wangi, nggak ada bau-bau, enak sekali ya say. Wanginya beda. Ayo Magic Lip Serumnya udah di etalase nomor 3. Jadi begitu ya orang-orang yang berselingkuh, the nextnya pada saat udah bercerai lalu bersama dengan selingkuhannya itu penuh dengan kecurigaan, baku hantam itu. Aku saksikan sendiri. Kenapa? Mantan aku, dia pun sama cewek ketiganya setelah ketahuan, tadinya kan nggak ngaku. Hampir setahun mereka pacaran diam-diam di belakang aku, baru ketahuan. Ketahuannya karena ceweknya datang ke rumah. Sama juga tuh peristiwa percis seperti mama aku, didatangi sama selingkuhannya bokap, datang ke rumah ya, minta diresmikan, udah ada ani-aninya, udah punya anak. Itu benar-benar gempar betul itu waktu itu. Jadi aku sama mama aku mengalami hal yang sama, didatangi sama monyet abu-abu. Monyet abu-abu nggak tahu malu, minta datang ke tempat kita, ke istri sah, nangis-nangis. Betul-betul, ini mau aku lanjut cerita ya, 30 detik. Kalau yang sama mama aku, nangis-nangis itu monyet. Bawa-bawa foto kawinannya, kawin sirsak say. Kalau sekarang 2025 itu dilakukan, ku penjarakan orang itu. Betul, ku laporkan. Dia sama papa aku laporkan. Itu karena dulu ya guys, udah lama itu dan udah selesai. Mamaku akhirnya tidak mau dipoligami, minta cerai. Kita semua senang banget karena mama bisa berdiri dengan tidak mau dipoligami. Hebat mamaku, aku bangga punya mamaku. Ya, oke guys, habis. Mama rambutnya panjang, di K3 salon, Cilandak Dalam, K3 salon. Udah sayang? Magic Lip Serumnya udah semua. Capcus. Betul. Nah, terus kamu tahu setelah aku tahu ada orang ketiga, aku langsung minta untuk pisah kan? Ya, aku minta pisah. Mantan nggak mau. Waktu itu ketahuannya karena nggak ngaku, terus aku kan marah jadi aku udah nggak mau ngomong, tapi tinggal serumah. Dan itu pagi subuh habis subuh nggak lama gitu ya, kira-kira jam-jam setengah 6 jam ya, habis subuh lah. Aku lari pagi kan di kompleks, pulang itu karena dia pergi, aku nggak peduli, udah nggak ngomong berapa bulan kan, nggak ngaku kan. Nah ternyata dia masih tetap sama si Gundik, Nah pagi itu aku lari pagi, lagi kebetulan break syuting. Hari biasa itu aku selalu pagi pasti lari. Dia pikir aku dari ke lokasi syuting, pulang dia sama si Gundik lewat pintu belakang komplek. Mobil jelek itu ngelewatin aku. Jadi aku tahu memang betul karena ada mereka yang nyetir Gundiknya, sampingnya si mantan. Disitulah ketahuan. Karena apa? Si Gundik nyamperin istri sah. Ibuku aku pun sama, disamperin juga sama si Gundik. Padahal waktu itu posisi papa aku tuh udah kayak nggak mau datang ke sana lagi gitu ya, karena dia di luar kota ini. Jadi papa aku takut nih, mama aku
pergi gitu kan, minta pisah gitu kan. Makanya udah berapa bulan gak pernah kesana, ternyata si Gundik kepanasan datang ke Jakarta. Lo gila nggak? Itu heboh banget itu. Jadi aku sama ibu aku mengalami hal yang sama, dan akhirnya kita bercerai karena pergundikan ini. Ya, pergundikan. Lalu apa yang terjadi setelah kita ceraikan? Kalau mantan aku langsung putus. Kenapa? Jelas banget, ternyata si gundiknya dia pengen masuk menggantikan posisi aku di perusahaan, yaitu Dirut, direktur utama, karena PT-nya kan PT Indonesia toh. Suami yang lama kan orang luar. Akhirnya suami yang lama telepon aku, iya dia mau masuk begini. Kita maaf-maafan tuh, udah nggak apa-apa, kan aku udah selalu bilang kamu orang asing, hati-hati sama perempuan-perempuan yang kejar kamu di sini, karena kamu ada usaha kamu sukses. Ini udah hancur semua, saya nggak mau balik dan saya nggak mau cancel, saya tetap mau cerai sama kamu. Aku bilang gitu, nangis dia, tapi udah aku maafkan. Kita juga saling maaf-maafan lah kalau sama mantan aku. Tapi si papa aku ini enggak, dia kawinin beliau, ya jangan bilang dia, nggak sopan. Beliau kawinin, udah beliau kawinin berapa tahun kemudian ya, kita nggak ada hubungan lagi tuh 9 tahun ya. Tapi kemudian aku sebagai anak akhirnya kan harus menikah. Makanya aku heran sama Inaroh, bilang janda nggak perlu wali. Siapa bilang Inaroh? Salah kau. Janda itu perlu wali kalau nikah kita tuh di KUA. Penghulu aku aja tanya, bapaknya mana? Mbak Emma, ada pak, masih hidup. Oh iya, itu yang harus menjadi wali. Kalau memang bapak berhalangan, tetap harus ada surat ditandatangani di atas materai 2 saksi. Gila nggak? Makanya Inaroh gue bingung. Oh janda nggak perlu wali. Kata siapa? Gua tuh ngurus ke KUA nikah sama Mas Bagus. Akhirnya aku temui lagi bapak aku. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ribut lagi di situ. Begitu muncul aku, ini si Gundik ya, kan udah jadi istri nih akhirnya. Tapi pernikahan yang pertama, yang dulu itu yang dia bawa-bawa foto itu nggak ada. Ya nggak ada, maksudnya bukan pernikahan gitu. Yang resmi, karena mamaku belum cerai loh. Baru kemudian setelah cerai mereka menikah yang resmi. Jadi aku anggap sudahlah sebagai masa lalu kan. Ketemulah aku di situ. Setelah bertemu, rupanya mungkin membawa luka lama, ribut di depan aku guys. Aduh, memalukan sekali. Ribut lagi. Ngomongin yang udah 10, 11, 12 tahun yang lalu. Aku sampai bengong. Ini berdua, aduh Tuhan. Ya Allah, begini rupanya orang tuh kalau udah buat salah di masa lalu, jadi nggak ada percaya, ngerti nggak? Akhirnya tahu nggak apa kalian? Pernikahan aku yang harusnya papaku waliin aku, papa aku minta di hari sakral akad nikah itu dia datang bersama. Si orang yang bikin keluarga papa mamaku hancur. Padahal sudah jelas aku bilang, kalau di akad cuma sebentar, papa wali, itu pun mama datang sama adik-adik, karena kan memang itu darah daging aku. Gak mungkin menyatukan 2 orang yang bagaikan anjing sama kucing gitu loh. Kalau ada resepsinya baru datang nih si tante ini. Tahu nggak kalian? Udah oke padahal, tapi ngotot tetap minta akad datang juga. Dan aku bilang tidak bisa, karena aku anak mamaku. Dan sudah di awal aku bilang tidak kusatukan kecuali resepsi. Kalau resepsi ada, silakan, pasti mamaku juga nggak akan datang. Dan itu is okay. Kalau kau mau datang, kau datang resepsi saja. Dia ngotot minta diakad. Dasar ya, betul-betul The Gundik sini nih emang BGST, lo tau nggak? Dan akhirnya dia tekan itu, mundur bapak gue diwaliin ke penghulu, tanda tangan ke KUA, aku temenin.
buat tanda tangan aku sama tante aku. Kita sedihnya luar biasa ya, sakit hati gue bilang. Kau sudah hancurkan rumah tangga orang tuaku. Aku menikah pun kau gak mau tahu. Akhirnya aku nikah pakai penghulu guys. Padahal bapak masih hidup. Gak akan kulupakan sampai aku mati ya. Iya, wali hakim. Ada tuh videonya. Gak ada, bapakku gak datang. Orang ditanda tangan doang. Udah, aku bilang ya udah nggak apa-apa. Ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ku menyumpah dalam hatiku ya. Ku sumpah gak akan bahagia kau. Setahun kemudian cerai guys. Kenapa nggak datang? Karena nggak boleh sama si pengganggunya yang dulu bikin cerai rumah tangga ibuku. Itu sifat-sifat yang luar biasa ya, jahatnya. Kamu juga Chills. Iya, dulu aku diam, sekarang aku bicara. Sakit banget dan malu banget sama keluarga suamiku. Malunya ya Allah. Udah aku kenalin guys. Bayangkan. Sampai kalah anak kandung, kau bayangkan itu. Setahun kemudian bapak aku kawin lagi. Kawin lagi. Aku udah gak mau tahu. Mau dikenalin kan, sempat ngomong di telepon. Aku udah gak mau tahu. Aku bilang oke. Ini kenalan enggak? Telepon ngomong dulu. Oke, ngomong. Iya, halo. Kenapa? Iya. Oh iya, saya Emma. Iya, saya anak paling tua. Oh begitu. Oh iya, silakan. Oke. Iya. Enggak banyak. Oke, enggak. Iya. Oh iya, oke. Mereka kawin, gue gak datang. Di luar Jakarta juga. Cerainya setahun kemudian lagi. Setahun apa hampir setahun setengah, cerai lagi. Bayangkan. Aku berempat. Aku anak paling tua. Ada adikku 3, cewek semua. Sakit betul rasanya. Kita digeser karena ada perempuan yang lain yang bukan darah daging. Sakit. Dan aku nyumpah itu. Oh, kau bikin pernikahan aku tanpa bapak aku datang. Gak selamat kau ya. Kau gak selamat kau. Cerai dia setahun kemudian. Sekarang aku nggak tahu bapakku dengan siapa, dan aku bener-bener I don't care ya. Cukup. Yang penting aku fokus sama mama aku. Aku fokus sama mama aku. Karena mama aku sendiri sampai sekarang guys. Beliau sendiri. Dan aku belajar banyak dari mama aku. Ketegaran perempuan, jangan mau dipoligami, jangan mau ditindas, apapun. Padahal mama aku ibu rumah tangga, memang tidak bekerja. Tapi mama aku yang membesarkan kita berempat menjadi orang yang sukses, punya moral yang baik, alhamdulillah, punya prinsip. Dan saat mama aku dipaksa untuk terima poligami ya, di umur mama aku 59 mau 60, mama aku menolak di depan kita semua. Dan itu sangat menguatkan aku jadi perempuan. Jadi aku tahu, oh aku itu berakar dari perempuan ya, dari pohon yang kuat sekali. Dan ibuku berhijab ya teman-teman, tapi nggak mau poligami. Karena mamaku tahu, mamaku orangnya seperti aku, pencemburu, nggak bisa sama menerima pasangan punya kelon-kelonan sama orang lain, nggak datang, nggak ketemu kita, itu nggak bisa. Jadi mama aku di perkawinan yang ke 40 tahun, mama aku pilih mundur.
Dan sampai sekarang mama aku sudah 73 tahun sendiri aja. Dan iya, mama aku tuh orangnya penyabar, orang Jawa yang nerimo, dan udah jelas mama aku nggak ada siapa-siapa, bener-bener nggak ada siapa-siapa, sendiri aja mama aku. Sampai sekarang tinggal sama adik aku ya. Kebetulan memang rumah adik aku cukup besar, jadi ada beberapa pavilion yang mama aku tuh bisa punya kebun sendiri, bikin kebun anggrek. Mama aku tuh suka nanam anggrek. Terus mama aku punya piaraan kayak kura-kura, mama aku tuh suka piara hewan-hewan gitu. Mama aku tuh menghabiskan udah guys. Yang bikin anak itu nggak percaya diri tuh waktu kita lihat ya ibu kita, kenapa sih kok bisa ada orang lain. Jadi untuk yang mau poligami tolong dipikirin mental anaknya dulu ya guys. Itu ada rasa yang nggak percaya diri, bener-bener nggak percaya diri. Iya aku ini nggak, mama cuma nangis sedikit aja. Nggak apa-apa mama, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa aku ini, nggak apa-apa sayang. Iya sayang, love you Queenie. It's okay sayang. Gak apa-apa sayang. It's okay sayang. It's okay. Enggak, mama gak nangis. Mama gak nangis. Udah sayang. Pikirin mental anak ya. Aku ini ya, mama nggak nangis sayang, udah aman, udah mama nggak nangis, aman sayang, aman, it's okay. Iya sayang, it's okay sayang. Duduk sini, nih temenin mama di sini, nih temenin mama sini. Oh ya sayang, di sini. Udah aman ku ini, aman. Udah. Iya duduk sini. Mental anak tuh ngerasa kayak kenapa ya mama aku kok, papa aku kok nggak sama mama aku. Itu tuh ada loh rasa kayak gitu. Aduh, kalau mama aku bisa kayak begini nanti aku gimana ya, kayak gitu. Itulah sedih lah guys, makanya dan buat orang yang sedang dalam
posisi jadi orang ketiga, pikir lagi deh, nggak ada nikmat-nikmatnya kayak begitu. Kecurigaan tuh terus ada. Kenapa? Karena memang hubungannya diciptakan dari kebohongan. Akhirnya ribut itu si tante. Dan akhirnya pisah juga sama bokap gue. Bokap gue nikah lagi sama orang lain. Dikejar lagi tuh orang lain itu. Jadi si tante tuh kayak nguber-nguber lagi ke orang lain. Dan orang yang berikutnya ini juga cuma sebentar doang, akhirnya setahun doang juga sama bokap gue. Wah, gue bilang, yang penting sekarang nyokap gue udah aman, udah gitu aja. Dan pernikahan gue juga akhirnya udah berjalan sekian tahun. Jadi pelajaran juga buat Mamski bahwa gue merasa bangga punya mama yang strong, punya mama yang bisa bilang enggak saat mau dipoligami. Di saat disuruh memilih ya pilihan itu, oke, kita nggak cerai tapi aku mau 2. Oh, maksudnya kamu mau poligami tuh. Depan ada saksinya, ada aku, ada adik aku, dan kita rekam semuanya. Iya katanya. Oh, nggak bisa, ceraikan saya. Sudah. Akhirnya bercerailah di situ. Itu udah 15 tahun yang lalu ya guys. Itu guys, ngeri banget saya. Mau apa aku ini? Udah sayang, udah kok mama aman sayang, tenang aja. Gitu ya. Aduh, oke, tadi ada yang nanya lagi, siapa yang mau lip serumnya lagi? Ada yang mau lip serum lagi? Yang tadi Mamsi pakai tuh yang nanya lip serumnya, lipstiknya apa? Ini bukan lipstik, ini magic lip serum. Dia tuh untuk mengeringkan, untuk bibir kering biar nggak kering, nggak pecah-pecah. Terus juga membuat warna bibir yang kehitaman, mungkin kalian perokok ya, nge-vape gitu, dia bisa bantu buat balikin lagi warnanya lebih sehat bibirnya. Mau? Oke, aku masukin ya, say. Sedikit.